Berhenti merokok, ikhtiar kecil yang bisa menyelamatkan kepala keluarga. Sebagai dokter spesialis jantung, ada satu pola yang berulang kali saya temui. Pasien datang dengan serangan jantung. Sebagian harus pasang ring, sebagian sudah masuk fase gagal jantung. Dan kalau ditarik benang merahnya, rokok hampir selalu ada di cerita awalnya. Bukan satu dua batang, tapi kebiasaan bertahun-tahun yang dulu terasa sepele. Yang sering membuat saya terdiam bukan hanya hasil rekam jantungnya, tapi cerita hidup setelahnya. Ada pasien yang sehari-harinya buruh bangunan, kerjanya mengangkut batu bata, naik turun proyek, mengandalkan fisik sepenuhnya. Setelah serangan jantung, fungsi jantungnya menurun. Obat membantu, tapi tubuhnya tidak lagi sama. Aktivitas berat tidak bisa lagi dilakukan. Artinya satu hal, ia tidak bisa kembali ke pekerjaan lamanya. Di titik itu, hidup berubah. Dari yang tadinya tulang punggung keluarga, tiba-tiba harus berpikir ulang. Saya masih bisa kerja apa? Ada yang akhirnya beralih jadi penjahit, ada yang mencoba pekerjaan administrasi ringan, ada yang belajar mengetik, ada juga yang mencoba bikin konten sederhana. Semua bisa, tapi jalannya tidak mudah dan seringkali terlambat disiapkan. Kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap rokok hanya urusan pribadi. Padahal dalam praktek sehari-hari, dampaknya jarang berhenti di satu orang. Ketika seorang suami sakit berat, yang ikut menanggung adalah istri dan anak-anaknya. Secara fisik, emosional, dan ekonomi. Yang menarik, hampir tidak pernah saya temui istri yang ikut merokok. Justru sebaliknya, istri biasanya sudah lama mengingatkan. Pelan-pelan, lalu tegas, lalu capek sendiri. Sudah dibilangin tapi nggak bisa, kata mereka. Dan ini bukan soal kurang sayang, tapi soal cara menyampaikan yang seringkali mentok. Karena itu, tulisan ini saya tujukan khusus untuk para ibu dan istri. Bukan untuk memarahi suami ya, tapi untuk membantu membuka pintu yang selama ini terkunci. Berhenti merokok bukan sekedar soal niat, tapi soal strategi dan suasana. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan menyampaikan saat suami sedang lelah, emosi, atau merasa diserang. Otak manusia paling defensif saat capek. Bicara di momen tenang jauh lebih efektif daripada 1000 nasihat saat emosi.